Rame yang masuk sini Bu, karena kan dari Longa mau ke kota. Udah jumpai di depan tuh, jadi balik masuk kemari sampai sore orang tuh di sini. Karena jam 4 sore baru surut airnya. Silakan Bu, Bapak. Jadi masih asli nih Bu ya. Ini sekarang udah rencana semua. Oh, kan gitu. Putri Bangsa Lampu dengan dia menikah dengan Teguh Rayu. Kemudian meninggal. Kemudian dia menikah dengan Tengku Umar. Nah, dari hasil perkawinan pertama dia mempunyai anak bernama Tengku C. Ibrahim Lamnga, dan dari Tengku Umar mendapat anak Cut Gambang. Kemudian menikah dengan Tengku Mayat di Tiro. Kita masuk ke ruangan yang berikutnya. Ini perjuangan. Ini dia tentara Tengku Adin zaman dulu. Tengku Umar ya. Jadi kawan-kawan, inilah perjuangan dari Cik Nyadin dan Tengku Umar, dan Tengku Ciditiro juga merupakan saudaranya. Jadi mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia di tanah Aceh melawan tentara Belanda. Kalau main perempuan Aceh, jangan perempuan Batak, jangan perempuan Aceh. Perempuan Aceh berani mati, Bu. Iya, di Nombale itu apa enggak terima kali korbannya itu. Jadi satu-satunya daerah yang nggak pernah dijajah Belanda itu Aceh ya katanya. Inilah dia Cut Nyadin waktu sudah sakit-sakitan ini ya. Yang ada di film juga ada sejarahnya. Ini Pocut Merah Intan di Bihui seolah seorang pejuang dari Aceh juga. Oh. Ini gambar Cut Nyadin waktu masih muda ya. Ini sudah tua nih Pak, waktu itu sudah sakit-sakitan dari ditangkap Belanda kalau nggak salah waktu itu ya. Yang ada di film kemarin, film Cut Nyadin. Ini Tengku Umar. Ini juga gambar Tengku Umar. Tugu peringatan tertembaknya Tengku Umar. Kemudian kita masuk ke ruangan yang lain. Di sini ada dua nih teman-teman. Ada kamar ya. Kamarnya sebelah sini. Mungkin kamar Tengku Umar dan Cut Nyadin. Bagus sekali. Ini kamar pengantin, Pak. Biasanya dihiasi dengan warna-warni seperti ini, desain dindingnya. Ke Maharaja Tibang Mahmud, Kapten H. Christopher ya, sangat kejam ini yang dulu melawan Nyadin ya. Oh, ini Snok Hugronya. Ini dia bangsa Belanda yang berperang dulu melawan Aceh. Ini Mayor Jenderal C. Derskerkov, Gubernur Sipil Militer daerah Aceh. Ini Mr. James London, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mencetuskan kebijaksanaan untuk memerangi Aceh. Nah, ini Van Swieten, Letnan Jenderal Purnawirawan yang diaktifkan kembali sebagai pemimpin pendaratan pasukan Belanda yang kedua di Aceh.
Ini gambar Letnan JJ Verburg, komando pasukan Brigade Belanda yang menghadang pasukan Tengku Umar dan berhasil menembaknya pada tanggal 10 bulan 11 Februari sampai 11 Februari 1899 di ujung Kala Mulaboh. Ini proklamasi, naskah proklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Bogor pada tanggal 4 Juni 1873 menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda dalam keadaan perang melawan kerajaan Aceh. Semua pantai yang bisa didarati di Aceh dalam keadaan blokade. Proklamasi, wow, hebat sekali ya perangnya. Ini lubang-lubang perlindungan salah satu kubu pertahanan perjuangan Aceh. Ini benteng besar Belanda di Bilui, besar. Ini bivak perkemahan Belanda di hutan menuju Blangkejeren, menuju menumpas pejuang Aceh. Kampung Likat, Alas, Aceh Tenggara, yang baru direbut oleh Van Dalen. Ini keadaan kubu benteng Kota Reh, Aceh Tenggara, itu pas oleh pasukan Van Dalen pada tanggal 14 Juni 1904. Ya, di sini ada pengumpulan massa para pejuang Aceh yang gugur di kubu atau benteng Kota Reh, Aceh Tenggara. Wow. Keadaan Kampung Likat Tanah Alas telah direbut oleh pasukan Van Dalen. Jadi lantak ya. Sultan Muhammad Daud Shah berbaju putih ya di tengah-tengah. Sewaktu turun dari kereta api di stasiun Sigli menuju ke tempat diadakannya perjanjian damai, di sebelah kanan Sultan adalah Van Dalen. Oh, itu dia Van Dalen yang tinggi ya.